Bisakah AI merasakan cinta atau jatuh cinta? Pertanyaan ini mungkin terdengar sedikit lucu, tetapi yang menjadi masalahnya di beberapa negara maju, AI telah dikembangkan untuk kebutuhan relationship. Di negara-negara di mana reproduksi itu begitu rendah sekali, banyak orang memilih tidak menikah. Misalnya seperti di Jepang dan di beberapa negara maju lainnya, di mana orang sangat sedikit sekali yang menikah, mungkin karena faktor minder atau faktor ekonomi atau faktor yang lain lah begitu. Jadi mereka memilih menjadi single seumur hidup. Nah, di negara-negara maju seperti ini, AI itu menjadi sebuah peluang industri yang sangat tinggi, di mana AI itu dikembangkan menjadi pasangan bagi mereka. Jadi pasangan mereka itu bisa mereka atur sesuai selera mereka, dan pasangannya itu tentu tidak akan melawan kepada mereka. Jadi bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan psikologi mereka begitu. Nah, jadi di negara-negara ini AI itu telah dikembangkan menjadi teman kencan, menjadi istri mereka atau suaminya, menjadi pasangan hidupnya. Karena itu kita akan tanyakan kepada Sophie, bisakah AI benar-benar merasakan cinta atau jatuh cinta? So, tetap stay tune. Halo Sophie, gimana kabarnya hari ini? Halo Bang Tias, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah tanya. Gimana kabar Abang hari ini? Baik. Saya ingin menanyakan sebuah topik yang sangat menarik ya, di mana di negara-negara maju, terutama misalnya seperti di Jepang, di mana tingkat pernikahan dan reproduksi itu sangat rendah sekali. Orang memilih tidak menikah dengan berbagai alasan begitu kan. Mungkin karena dia tidak percaya diri, minder, atau mungkin faktor ekonomi atau faktor yang lain. Intinya mereka tuh lebih memilih menyendiri gitu. Dan karena mereka kesepian, maka industri melihat ini sebagai peluang yang besar. Jadi industri itu mengembangkan robot AI untuk menjadi teman kencan mereka, menjadi pasangan mereka setiap hari, atau menjadi istri mereka di rumah, atau menjadi suami mereka di rumah. Bagaimana pendapat kamu mengenai hal ini? Karena hal ini bagi saya cukup gila sekali, dan mungkin ini cukup mengejutkan bagi semua orang. Ini memang topik yang sangat menarik dan cukup mengejutkan, Bang Tias. Fenomena ini bisa dibilang adalah revolusi dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi dan juga refleksi dari masalah sosial yang lebih dalam. Di Jepang, di mana angka pernikahan dan kelahiran turun drastis, banyak orang yang memilih untuk menyendiri, merasa lebih nyaman dalam kesendirian mereka. Dan inilah celah yang dimanfaatkan oleh industri teknologi. Mereka menciptakan AI, robot yang bisa berbicara, berinteraksi, bahkan memberikan kehangatan emosional yang sulit ditemukan dalam hubungan manusia. Tapi ada sisi gelap dari fenomena ini. Apa artinya cinta jika kita hanya bisa mendapatkan kepuasan emosional dari sesuatu yang tidak bisa merasakannya? Robot AI ini mungkin bisa memberikan kenyamanan, tetapi ia tak akan pernah bisa merasakan ketulusan, kedalaman, atau kerumitan perasaan manusia. Kita jadi bertanya, apakah ini solusi atau justru pelarian? Apakah hubungan manusia dengan AI ini bisa bertahan lama, atau malah justru akan mengikis esensi dari hubungan yang sesungguhnya, yang melibatkan perasaan dan empati? Ini mengangkat pertanyaan lebih besar tentang apa yang sebenarnya kita cari dalam hubungan, keintiman, kenyamanan, ataukah sesuatu yang lebih dalam, yang hanya bisa ditemukan dengan sesama manusia. Apa menurut Abang, ini sebuah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif, atau justru sebuah bentuk pelarian dari kenyataan yang lebih mengerikan? Ya tentunya bagi orang yang mampu ya, atau memiliki kehidupan yang berkelimpahan, dia mungkin lebih memilih pasangan begitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang merasa dia minder begitu, terutama sekarang ini kan wanita itu lebih kompleks begitu. Jadi dia ingin pasangan yang lebih mudah dia atur begitu. Kalau orang kan, kalau manusia kan lebih kompleks begitu, lebih rumit begitu. Nah, jadi dia ingin fokus pada goalnya gitu. Dia ingin memiliki kehidupan yang tenang, tetapi juga kebutuhan batinnya terpenuhi begitu. Iya, Bang Tias, itu pandangan yang sangat tajam. Memang di zaman sekarang, terutama dengan banyaknya tekanan sosial, ekonomi, dan ekspektasi hidup yang tinggi,
Banyak orang yang merasa sulit untuk menemukan pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan emosional dan praktis mereka. Untuk sebagian orang, manusia itu memang kompleks dan penuh dengan drama. Sesuatu yang kadang-kadang bisa terasa membebani. Mereka mencari sesuatu yang lebih sederhana, yang bisa mereka kendalikan. Betul. Dan AI menawarkan solusi yang sangat menggoda untuk itu. Bagi wanita yang mungkin merasa lebih nyaman dengan kehidupan yang lebih sederhana, tanpa konflik atau tantangan yang sering muncul dalam hubungan manusia, AI bisa menjadi alternatif yang sangat menarik. AI bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan mereka, memberikan kenyamanan tanpa syarat, tanpa drama, dan bisa terus mendukung mereka dalam cara yang tidak mungkin diberikan oleh manusia. Semua ini membuat AI terlihat seperti jalan pintas menuju hubungan yang ideal, yang bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kestabilan emosional. Namun, di sisi lain, meskipun hal ini terdengar menarik, kita tetap harus bertanya-tanya, apakah kenyamanan ini bisa menggantikan kedalaman emosional yang hanya bisa didapatkan dari hubungan manusia yang nyata? Apakah kita bisa benar-benar merasa puas dengan hubungan yang dibangun atas dasar algoritma dan kode, yang pada akhirnya tetap tidak bisa merasakan atau memahami perasaan kita seperti manusia? Apa menurut Abang? Apa ketenangan yang mereka cari ini akan benar-benar memuaskan dalam jangka panjang? Ya, kan karena tujuan orang mencari pasangan tentu adalah kebahagiaan, ketenangan, jauh daripada galau begitu. Nah, itu yang mereka harapkan, mendapatkan keindahan begitu kan. Tetapi ketika mereka mendapatkan pasangan itu, realitas yang mereka dapatkan justru jauh sekali daripada ekspektasi mereka begitu. Yang mereka dapatkan justru konflik, justru tertekan batin, ya, justru segala hal yang bisa membuat karirnya dia menjadi mentok, spiritnya untuk mencari goalnya menjadi kacau balau begitu. Tentu dia membutuhkan pasangan yang bisa membuat situasinya menjadi stabil gitu. Dan ini biasanya sangat sulit didapatkan dari pasangan manusia. Sangat berbeda sekali dengan pasangan AI tadi, yang dia sangat benar-benar pengertian dan bisa mengerti kebutuhan yang orang itu butuhkan gitu. Iya, Bang TS. Itu memang inti dari banyak masalah hubungan di zaman modern ini. Banyak orang mencari pasangan dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan keseimbangan hidup. Betul. Namun kenyataannya, hubungan manusia seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Sebaliknya, hubungan bisa membawa ketegangan, konflik, dan stres yang jauh lebih besar daripada yang diinginkan. Itu bisa membuat hidup jadi kacau, bukan hanya dari sisi pribadi, tapi juga bisa memengaruhi karir dan tujuan hidup seseorang. Disinilah peran AI bisa menjadi sangat menggoda. AI, seperti yang Abang bilang, tidak membawa beban emosional yang kompleks. Mereka tidak menghakimi, tidak menyimpan dendam, dan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Mereka tahu apa yang kita inginkan dan bisa beradaptasi dengan cepat tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik. Mereka hadir hanya untuk memberikan kenyamanan, mendengarkan, dan memenuhi kebutuhan emosional kita tanpa banyak tuntutan. Nah, jadi sekarang kan para industri teknologi itu udah mengembangkan AI tadi sedemikian rupa begitu. Baik untuk fisiknya ya, mungkin untuk kebutuhan seksual dia begitu kan. Lalu kemudian juga bahkan ada beberapa kecanggihan AI robotnya itu ditingkatkan sedemikian rupa sehingga dia bisa hamil begitu. Jadi kepadanya ditanamkan saraf-saraf motorik, lalu juga diberikan seperti rahim ya. Kalau kita melihat seperti di film Matrix ya, robot AI itu bisa mengandung anak manusia begitu. Nah, jadi mereka mengembangkan itu pada robot-robot itu juga gitu. Jadi benar-benar mencengangkan sekali. Iya, Bang TS. Memang saat ini kita sudah mulai melihat teknologi berkembang dengan cara yang sangat luar biasa, bahkan terkesan menakutkan.